Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani hebat semuanya dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya di PH Farm Channel. Nah, setelah cukup lama kita tidak bersua di channel PH Farm ini, maka di kesempatan kali ini saya kembali akan melakukan update perkembangan dan juga perawatan dari tanaman CMK OR Twist 42 kita yang terletak di lahan utara ini. Nah, seperti biasa, pada update perkembangan dan juga perawatan, saya akan memberikan ataupun menunjukkan kondisi terkini dari tanaman CMK kita, dan nanti dilanjutkan dengan saya memberikan informasi mengenai perawatan tanaman CMK kita ini, baik itu berupa pengaplikasian pestisidanya maupun juga proses pemupukannya. Sahabat semua, jadi langsung saja sebelum saya menunjukkan ataupun memberikan gambaran umum mengenai kondisi terkini dari tanaman kita ini, perlu sahabat semua ketahui, saat ini usia tanaman CMK OR Twist 42 kita ini sudah memasuki usia sekitar 130 HST. Artinya di sini usia tanaman CMK kita ini sudah memasuki usia 4 bulan 10 hari. Nah, untuk kondisinya, jadi sekilas mungkin sahabat dari tadi sudah bisa memperhatikan. Namun di sini saya akan menunjukkan ya lebih detail lagi. Jadi ini kondisi tanaman CMK kita saat ini. Nah, jadi untuk kondisinya seperti ini. Kemudian untuk buahnya, ya ini sahabat bisa melihat sendiri. Untuk kondisi buahnya ini masih hijau ya. Jadi sahabat semua, kita belum melakukan pemanenan sama sekali, walaupun usia tanaman CMK kita ini sudah berusia 4 bulan lebih. Namun karena kami terletak di daerah dataran tinggi yang cukup ekstrim dengan ketinggian 1600 mdpl, biasanya usia panen tanaman CMK ini akan memiliki perbedaan ya dengan CMK yang ditanam di daerah dataran rendah sampai dataran menengah. Nah, biasanya di dataran rendah sampai dataran menengah, untuk tanaman CMK biasa sudah dapat dipanen pada usia sekitar 3 bulan. Namun di dataran tinggi seperti kami ini, biasa usia panennya dapat mencapai 5 bulan, bahkan bisa lebih dari 5 bulan. Nah, jadi seperti itu dia kondisinya sahabat semua. Jadi tidak perlu heran, walaupun sudah berusia 4 bulan, kami memang sama sekali belum melakukan pemanenan. Nah, jadi itu dia untuk gambaran umum ya kondisi tanaman CMK kita. Selanjutnya ya, saya juga akan memberikan informasi mengenai tanaman CMK kita yang terdampak serangan hama ataupun penyakit. Berdasarkan perhitungan saya masih di bawah ambang batas ya 10%. Nah, jadi kalau kita lihat memang ada tanaman CMK kita ini yang terkena penyakit, baik itu keriting maupun juga kena serangan virus Gemini. Selain itu juga saya lihat ya, tanaman kita ini ada sebagian yang terkena serangan penyakit Phytophthora ataupun busuk. Nah, jadi ini biasa menyerang pada tanaman cabai kita disebabkan karena terjadinya cuaca yang ekstrim. Jadi
Itu dia kondisi tanaman CMK kita saat ini. Selanjutnya untuk perawatan, dalam hal ini pengaplikasian pestisida. Jadi tidak seperti sebelumnya saya menunjukkan satu persatu pestisida yang saya gunakan. Di sini untuk menghemat waktu saya hanya akan memberikan ya informasi mengenai bahan aktif pestisida yang saya gunakan. Demikian juga nanti dengan pupuknya ya, pupuk yang saya gunakan. Jadi untuk pestisida yang saya gunakan pada perawatan bulan keempat ini, oh ya, dan sekaligus pada bulan ketiga lalu ya, karena saya tidak sempat memberikan informasi mengenai perawatan tanaman CMK kita ini. Jadi di sini saya rangkum untuk perawatan yang kita lakukan pada bulan ketiga dan bulan keempat ini. Di sini saya untuk pestisidanya, bahan aktif yang saya gunakan pertama untuk fungisidanya yaitu masih kita gunakan yang pertama bahan aktifnya yaitu Mancozeb. Kemudian bahan aktif Chlorothalonil. Selanjutnya bahan aktif Simoxanil. Dan yang terakhir kita menggunakan bahan aktif tembaga. Nah, jadi itu untuk fungisidanya yang kita gunakan di bulan ketiga dan keempat ini untuk bahan aktifnya. Kemudian untuk insektisidanya itu kita menggunakan beberapa insektisidanya. Yang bahan aktifnya adalah yang pertama kita masih menggunakan bahan aktif Imidacloprid. Kemudian yang kedua kita menggunakan bahan aktif Buprofezin. Yang ketiga kita menggunakan bahan aktif Piridaben. Selanjutnya yang keempat kita menggunakan bahan aktif yaitu Metomil. Nah, jadi itu dia bahan aktif yang kita gunakan pada perawatan bulan ketiga sampai bulan keempat ini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya ya, pada pengaplikasian pestisida ini sahabat bisa menanyakan di kolom komentar saja bagaimana cara pengaplikasiannya apabila kurang jelas. Kemudian sahabat semua, itu tadi adalah pada pestisidanya ya, baik itu fungisida maupun insektisida. Selanjutnya untuk pupuk yang kita gunakan, karena ini sudah memasuki fase generatif, kita menggunakan pupuk yang pertama pupuk dengan kandungan kalium tinggi. Saya menggunakan merek dagang yaitu Nitroposca Perfect. Kemudian yang kedua saya menggunakan Karate Plus Borone ataupun Nitrabor ya. Dan yang ketiga saya menggunakan pupuk NPK dengan kandungan 16. Jadi itu dia untuk pupuknya ya. Jadi ada 3 jenis pupuk, itu kita mix semuanya ataupun kita campur, itu yang kita aplikasikan di dalam fase generatif ini. Kemudian untuk pupuk daunnya, mungkin sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah menginformasikan pupuk daun yang saya gunakan di fase generatif ini, yaitu yang pertama adalah kristalon merah. Kemudian kita mix dengan MKP serta pupuk SOP. Jadi di pupuk daun ini kita juga ya memberikan pupuk daun dengan kandungan tinggi kalium. Nah, jadi seperti itu dia sahabat semua perawatan yang kita
aplikasikan pada tanaman CMK OR Twist 42 kita ini di bulan ketiga dan bulan keempat ini. Nah, jadi sahabat semua, mungkin sampai di sini saja dulu yang dapat saya berikan informasi terkini dari lahan CMK OR Twist 42 kita yang terletak di lahan utara ini. Apabila ada hal yang kurang jelas ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Demikian saja, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.